Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal-soal Ayo Kita Berlatih 2.3, yaitu matematika kelas 8 SMP, tepatnya pada bab 2 tentang koordinat kartesius. Kita coba jawab mulai dengan soal nomor 1. Garis L yang tegak lurus pada sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Jadi cara menggambarnya ini jawabannya. Pertama-tama kita gambar sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita gambar garis L itu, jadi ini namanya garis L, yaitu jaraknya 5 satuan terhadap sumbu Y. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 berada di sini. Jadi inilah gambarnya. Inilah yang disebut dengan garis L. Nomor 2, garis M yang tegak lurus pada sumbu Y berada di bawah dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Nah, seperti halnya tadi, kita gambar sumbu X dan sumbu Y yang berdiri ini. Kemudian kita letakkan garis M. Jadi ini garis M namanya. Di mana garis M ini jaraknya 4 satuan dari sumbu X. Jadi kita hitung deh, ini sumbu X 4 satuan. Jadi 1, 2, 3, 4 persis ini. Inilah garis M. Nomor 3. Jika ada garis A melalui titik B 4,5, jadi kita 4,5 kalau kita gambarkan di sini, 4,5 adalah ini. 4,5. Kemudian C 4, -5. Jadi tetap ini di sini 4, -5. Lalu kita buat garis A. Jadi ke sini namanya garis A. Inilah namanya garis A. Pertanyaannya, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi jawabannya, garis tersebut tegak lurus dengan sumbu X. Oh, ini sumbu X. Sorry, ini jawabannya sumbu X. Jadi dia tegak lurus ini dengan sumbu X. Berikutnya, dan sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini sejajar, ini sumbu Y, ini garis A. Jadi namanya sejajar. Jadi kita ganti di sini X dengan Y. Nomor 4, garis K yang melalui titik P -3, -5. Jadi ini titiknya, -3, -5 persis ini. Ini persis. Kemudian yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi langkah awal kita gambar di kertas berpetak, yaitu sumbu X, yang ini, yang mendatar ini sumbu X, dan sumbu Y. Lalu kita letakkan ini titik P di -3, -5. Nah, kemudian kita buat garis dari -3, -5 ini tidak sejajar dengan sumbu X. Ini sumbu X. Jadi jangan buat garis seperti ini. Karena ini diminta tidak sejajar. Berarti kemudian juga sumbu Y. Nah, maka garis K ini harus kita buat seperti ini, warna biru ini. Karena ini kita buat garis tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Boleh juga begini. Terserah. Nah, boleh juga begini. Nah, yang penting garis K itu melalui -3, -5 dan tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nomor 5, apabila dua garis L dan M memotong sumbu X dan sumbu Y tidak tegak lurus, bagaimanakah posisi garis L terhadap garis M? Jadi jawabannya, kemungkinan yang terjadi adalah garis L dan M itu saling tegak lurus, namun kedua garis tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya, garis L dan M itu berpotongan namun tidak tegak lurus, dan kedua garis tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. C-nya, garis L dan M sejajar namun kedua garis tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berikutnya ke D, garis L dan M berimpit, namun kedua garis tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nomor 6, perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini adalah gambar
koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian ini titik 0,0, kemudian ada garis L1, L2, L3, dan L4. Jadi L1 ini berada titiknya 1,0, kemudian L2 3,0, L3 6,0, dan L4 10,0. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik L pada garis L20. Jadi jawabannya adalah dengan melihat titik-titik pada setiap garis tersebut, kita akan melihat pola garis 1, 2, 3, 4, kemudian posisi X itu 1, 3, 6, 10, itu mengikuti pola suku ke N. Posisi Y 0, 0, 0, 0 akan selalu melalui 0. Sehingga kita menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Berarti S10-nya adalah 10 per 2 kali 2 kali 1 tambah 10 kurang 1 kali 1 sama dengan 5 kali 11 sama dengan 55. Jadi koordinat titik J pada garis L10 adalah 55,0. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.